Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Tema atau materi pelajaran yang akan kita bahas bersama-sama pada malam hari ini, kita akan membahas tentang pelayanan malaikat. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang dunia malaikat. Ya. Di mana malaikat itu seperti apa yang sudah saya paparkan, saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, dibagi menjadi 3 golongan, ya. Golongannya Gabriel, golongannya Mikael, dan golongannya Lucifer, ya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, ya, jenis-jenisnya, ya. Nah, ini jenis sama golongan itu beda, ya. Jenis-jenisnya. Nah, jenisnya berdasarkan bentuknya. Ada 4, ya. Ada serafim yang bersayap 6, ya, di mana sayap 6 itu 2 sayap untuk menutup wajahnya, 2 sayap untuk menutup kakinya, dan 2 sayap untuk terbang. Nah, yang kedua adalah kerub atau kerubim, punya 4 sayap, ya. Itu untuk menutup kakinya, mukanya tidak ditutup. Dan di situ bisa dilihat ternyata malaikat kerub itu punya 4 wajah. 4 wajah, ya. Nah, terus sayap yang kedua itu dipakai untuk terbang. Nah, kedua terbang. Lalu ada malaikat yang disebut malaikat messenger, ya, malaikat yang disuruh untuk membawa pesan. Nah, messenger itu punya 2 sayap. Tapi juga ada messenger, ya, yang tidak punya sayap. Ternyata yang sering muncul dalam alam materi atau berjumpa dengan orang-orang yang harus mendengarkan pesan dari Tuhan itu, ternyata banyak yang nggak punya sayap, ya. Banyak yang nggak punya sayap. Nah, mereka seperti layaknya manusia biasa seperti itu loh, ya. Jadi kalau mereka nggak merespon, ya, nggak mengamati betul-betul, mungkin terkecoh. Karena apa? Kayak manusia biasa seperti itu. Bisa makan, ya, dikasih ikan bakar juga dimakan, daging bakar juga dimakan, lalu tapi hilang, celing. Ya. Nah, jadi perhatiin, ini malaikat ini kadang-kadang mirip dengan manusia, ya. Jadi kalau mungkin firman Tuhan katakan juga kalau kita ya menjamu orang lemah, jangan-jangan kita menjamu malaikat, ya. Ada kesaksian juga sih beberapa orang yang mengalami bahwa mereka menolong seseorang, setelah ditolong itu dia tengok oh nggak ada lagi. Lalu dia bingung, hantukah itu? Lalu tanya pada saya, Pak, ya, saya mengalami peristiwa seperti ini. Nah, lalu saya tanya, ketika engkau berdekatan dengan makhluk itu rasanya gimana? Rasanya sih damai, Pak. Kalau damai pasti dari Allah, ya. Tapi kalau kamu merasa nggak enak, kamu merasa gelisah, kamu merasa cemas, kamu merasa takut, nah itu beda lagi. Makhluk-makhluk itu, ya. Jadi kita lihat signalnya saja. Kalau signalnya membawa damai, di situ pasti sumbernya dari Raja Damai, ya, dari surga. Tapi kalau membawa hal-hal yang negatif, auranya seperti itu pasti dari alam roh yang berbeda. Nah, terus saya katakan, jangan-jangan kamu telah kasih duit sama malaikat itu. Gitu, habis dikasih duit setelah itu hilang celing gitu, ya. Dia kaget seperti itu. Nah, itu apa seperti apa yang dikatakan firman itu, Pak? Menjamu malaikat itu. Ya, mungkin begitu juga. Ya. Nah, saudara, jadi rajin-rajinlah berbuat baik. Jangan, siapa tahu, saudara, Anda sedang menjamu malaikat itu, ya. Bukan dirohanikan begini, saudara. Ya, kalau saya menjamu Pak Gideon nih, gitu, artinya saya sedang menjamu malaikat. Bukan. Saya bukan malaikat, ya. Saya manusia sekarang jadi anak Allah. Beda, ya. Manusia anak Allah itu beda dengan malaikat, ya. Derajatnya juga lebih tinggi daripada malaikat sekarang ketika saya menjadi anak Allah. Malam hari ini, saudara, kita akan langsung saja belajar tentang pelayanan malaikat itu, ya, tentang pelayanan malaikat. Nah, saudara, perhatikan di sini, saudara. Malaikat itu ditugaskan, saudara, untuk melayani Allah.
malaikat diciptakan Allah untuk melayani Allah dan anak-anak Allah dalam pekerjaannya. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Ya, dia melayani untuk melindungi, untuk menjaga, bahkan untuk membantu dalam peperangan di alam roh. Ya, jadi memang malaikat itu dari awalnya diciptakan oleh Allah itu, ya, makhluk ini diciptakan dengan tujuan untuk melayani Allah dan anak-anak Allah. Ya, jadi malaikat itu memang didesain dari sononya adalah makhluk jenis pelayan untuk melayani, diciptakan untuk melayani, khususnya melayani Allah dan anak-anak Allah ya. Nah, bisa juga ya bahwa malaikat itu ditugaskan untuk melindungi anak-anak Allah ya. Dia bisa juga dipakai oleh Allah, ditugaskan untuk menjaga anak-anak Allah, juga untuk membantu ya anak-anak Allah itu. Bahkan dalam peperangan dalam alam roh, biasanya kita membutuhkan pasukan malaikat ya, khususnya jenis ya malaikat kelompok dari malaikat Mikael itu ya, pasukan bala tentara Allah itu. Itu sering saya lakukan kalau saya sedang peperangan rohani dan saya merasa membutuhkan satu tenaga, kekuatan untuk menggempur kekuatan musuh yang ada di alam roh. Saya minta kepada Allah Bapa untuk mengirimkan malaikat ya, pasukan bala tentara Allah. Allah pasti tahu siapa yang dimaksud, siapa yang dikirimkannya. Yang dikirimkannya adalah gulungan dari malaikat yaitu Mikael itu. Ya, saya terinspirasi seperti apa yang terjadi pada waktu Daniel ya. Dia tertahan doanya, lalu Allah mengirim malaikatnya. Mikael dikirim ya untuk perang di Persia itu ya. Sampai akhirnya Mikael memenangkan peperangan itu dan Daniel akhirnya bisa mendapatkan revelation atau pewahyuan dari Tuhan. Dan apa yang didapat oleh Daniel? Tentang nubuatan akhir zaman ya, luar biasa itu. Nah, jadi kadang-kadang memang ada yang menahan. Untuk bisa menembus itu, kadang-kadang kita butuh kekuatan atau bantuan daripada malaikat-malaikat itu. Juga sudah, kadang-kadang dalam kehidupan kita ya, kita butuh bantuan daripada malaikat. Saya ketika perjalanan ya, apalagi kalau pas hari-hari besar itu ya, semuanya pada weekend atau libur begitu, long weekend gitu. Wah saudara, Anda tahu ya, banyak jalan khususnya ada tol gitu, macetnya luar biasa. Wah rasanya itu gimana gitu ya. Nah satu hari saya pernah berjalan dengan Pak Andreas dan Ibu Dorcas Daud dan Ibu dan Pak Daud ya, satu mobil. Itu pakai mobilnya Pak Andreas yang Ford merah itu loh ya, Pak Among pasti tahu itu ya, Ford merah itu ya. Nah berapa kali mogok dan saya dorong itu saudara, itu pengalaman gak pernah terlupakan ya. Pak Andreas satu mobil itu pas untuk 4 orang itu ya. Nah satu kali saudara ya, macet total seperti itu. Nah Pak Andreas itu bilang gini ya, karena yang di depan Pak Daud yang nyetir sama Ibu Daud, saya di belakang sama Pak Andreas ya. Dia tahu saya gitu, Gideon ya. Nyanyi Gideon, nyanyi ya. Nyanyi apa? Dia buka jalan saat tiada jalan. Betul ya. Kebetulan ada gitar saudara, di situ saya beli gitar, saya nyanyi ya. Dia buka jalan saat tiada jalan ya. Nah, dengan cara yang ajaib ya. Ternyata saudara, saya nyanyi udah berulang-ulang seperti itu, nggak nembus saudara. Nggak nembus. Lalu Pak Daud itu ngisengin saya gini-gini ya, ngisengin saya, Gideon kayaknya kurang powernya ini, kurang urapannya nih kayaknya ya. Nah makanya nggak nembus gitu ya. Terus Pak Daud itu ngeledekin saya lagi, bilang gini, emang Tuhan itu DPU gitu ya. Tapi akhirnya Pak Andreas itu bilang gini, bentar ya, kita akan punya pasukan ya, pasukan yang disediakan oleh Allah namanya malaikat. Yuk kita minta bantuan malaikat ya.
Akhirnya saudara, yang bergerak siapa? Bukan Pak Andreas, tapi Bu Dorcas Daud ya. Dia bilang gini, nah, ayo malaikat surgawi, ya toh, aku perintahkan sekarang untuk terjun kepada di daerah di area kemacetan itu, ya, untuk apa? Ya, dorongin pantat-pantat mobil ini supaya nyingkir, karena anak Allah mau lewat. Dia itu cuma ngomong seperti itu ya. Terus kita ini cuma ya nyantai aja, nggak kepikir akan terjadi apa gitu ya. Karena ya kita lagi kayak orang menghibur-hibur diri atau gimana gitu ya. Tapi akhirnya loh, ada celah sedikit gitu ya. Dia bisa masuk sini zigzag, masuk gini-gini. Nembus sudah. Gitu. Nembus, ya. Itu kadang-kadang kan nggak masuk akal sama sekali itu. Betul, sudah. Habis itu Pak Andreas khotbah di Revival Worship Service itu kan 2 minggu sekali ya. Lalu di khotbahnya itu Pak Andreas kesaksian gitu. Saya tadi ya kemarin menggunakan jasa pelayanan malaikat ya. Bu Daud itu loh, gitu. Dia dorongin pantatnya mobil-mobil. Pantatnya mobil-mobil itu didorong maju sedikit gitu, kita punya selah gitu ya. Masuk zigzag seperti itu. Ya. Nah, habis itu ngetren sudah. Semua yang ikut Revival Worship Service itu, besok semua doanya mirip semuanya. Itu yang disebut guru kencing berdiri, murid berlari-lari. Itulah saudara yang ngikut semua doa seperti itu ya. Nah, jadi ngetren seperti itu. Ya. Nah, saudara, jadi bisa dilakukan seperti itu juga ya. Kadang-kadang malaikat juga bisa kita minta untuk menjaga ketika kita pergi keluar kota gitu ya. Rumah ditinggalkan kosong selama seminggu, 10 hari gitu. Nah, saudara kalau Anda nggak punya security, ya nggak apa-apa. Ya, ada pasukan malaikat yang boleh Anda taruh di situ untuk 10 hari, ya, untuk menjaga aset Anda di situ ya. Nah, bisa seperti itu. Apakah itu boleh, Pak? Nah, nanti kita akan lihat ya, sampai di mana batasan-batasannya kita memperlakukan malaikat tersebut. Walaupun malaikat itu memang dari awalnya diciptakan oleh Allah, didesain oleh Allah untuk menjadi pelayan, melayani Allah dan melayani anak-anak Allah, melayani kita, amin. Nah, tapi nanti akan ada batasannya, amin. Oke saudara, kita lihat dulu ayatnya dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7. Ya kita baca bersama-sama ya. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, jadi tentang malaikat itu yang menciptakan atau Allah berfirman ketika membuatnya untuk menjadi badai pelayan-pelayan dalam nyala api itu. Ya, beda dengan manusia. Ketika diciptakan, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Lalu dijadikan manusia itu untuk berkuasa. Beda ya? Jadi setiap penciptaan yang dilakukan oleh Allah itu tujuannya diungkapkan oleh Allah. Tentang malaikat, menurut Ibrani 1 ayat 7, di situ dikatakan, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi pelayan. Ya, yang memutuskan ini bukan kita. Tapi apa kata yang menciptakannya? Amin. Nah, seperti apa yang ditugaskan oleh yang menciptakannya itu, sekarang kita menerima malaikat itu, faktanya seperti itu. Amin. Itu juga ditulis dalam Mazmur 104 ayat yang keempat. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ya, memang di sini tidak dipakai kata malaikat, saudara. Ya, nah tapi saudara, siapa sih yang disuruh oleh Allah? Siapa yang disuruh menjadi pelayan-pelayan itu? Yaitu adalah si malaikat itu. Nah sekarang contoh di mana malaikat itu ya pernah melayani Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi. Ayatnya ada di Matius 4 ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani
Yesus, ya. Melayani Yesus. Kenapa Yesus dilayani oleh malaikat? Karena Yesus adalah anak Allah. Amin. Dia anak Allah. Makanya malaikat melayani dia. Ya, kapan itu terjadinya? Ketika setelah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya, kala itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, lalu 3 kali dicobai oleh iblis. Yang pertama, Tuhan Yesus disuruh mengubah roti menjadi batu menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan, ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Apakah Tuhan Yesus nggak bisa? Bisa. Tapi Tuhan Yesus nggak mau nuruti perintahnya iblis. Amin. Itu alasannya. Yang kedua, karena dia nggak berhasil membujuk Yesus itu, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Lalu di situ Yesus ditantang. Ya, pada waktu menantang Yesus, iblis itu pakai firman loh. Ya, pakai firman. Ya, bukankah engkau anak Allah? Perhatikan ini ya. Bukankah kamu anak Allah? Ya. Dan dikatakan di dalam firman, ada malaikat-malaikat yang menatang engkau sehingga ketika engkau jatuh tidak terantuk kepada batu. Iblis tahu ayat, betul? Kalau Anda nggak tahu ayat, Anda kalah sama iblis. Ketika iblis mulai berargumen dengan Anda bingung, ya. Wih, orang ini pakai makhluk ini pakai ayat loh, kayak rohani. Saya yang rohana, ya, loh, kalah dengan si iblis, ya. Memang betul bahwa malaikat itu disediakan ketika ada anak-anak Allah yang jatuh. Ya, malaikat disediakan untuk menatang sehingga kakinya tidak terantuk ke batu atau ke tanah itu untuk melindungi, ya. Tapi Yesus apakah terjun? Enggak. Ya. Apakah Yesus ditantang dengan ayat itu lalu dia bilang ini, ya tak buktiin ya bahwa firman itu benar, gitu. Banyak orang Kristen kan emosi ya. Kalau dipancing begitu itu langsung, wah, coba ya saya buktiin ya. Nah, contoh saudara, kalau Anda memang suka emosian begitu, ya kadang-kadang Anda akan mengalami nasib konyol ya. Ada orang-orang yang pakai ayat gini saudara, kadang-kadang ya. Bukankah firman berkata, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Amin. Nah, apakah Anda membuktikan? Kasih pipimu? Ya kagak, betul? Bonyok, betul ya? Nah, nggak harus dibuktikan seperti itu. Yesus mampu mengendalikan dirinya, betul? Walaupun dipancing dengan firman sekalipun. Tapi dia tahu siapa yang ngomong firman itu, amin? Kalau yang ngomong firman sekalipun itu iblis, ya, atau makhluk atau orang-orang yang ada di pihaknya iblis, yang sengaja mencobai Anda nggak usah ikutin, amin? Anda nggak usah ikutin, Yesus pun begitu. Dia nggak ngikuti kemauannya iblis, bukan? Walaupun iblis ingin membuktikan apakah firman itu betul atau tidak. Nah, tapi Yesus nggak mau, ya. Nah, nggak berhasil, bukan? Lalu Yesus dibawa ke atas gunung, ya, di atas bukit itu untuk melihat keindahan kota Yerusalem. Lalu iblis berkata, kalau kamu mau sujud menyembah aku, ya, semua itu aku berikan kepadamu. Wah, di situ sudah. Yesus akhirnya hardik si iblis itu. Apa lu bilang? Kalau sudah tentang penyembahan, ini menyangkut haknya Allah Bapa, betul? Langsung Yesus bilang begini, kalau soal penyembahan, itu adalah Bapa punya. Hanya Allah yang patut disembah. Dialah dari hadapanku. Pergi dia, ciao. Ketika iblisnya pergi, apa yang terjadi? Malaikat disuruh oleh Bapa untuk melayani Yesus. Yesus kan lagi lapar ya. Apa yang dilakukan? Pasti ya, dia kasih makan dong. Dia kasih minum, betul? Nah, dilayani oleh malaikat-malaikat itu, saudara. Nah, di sini saudara, kita perhatikan bahwa memang malaikat itu disediakan, disuruh untuk melayani anak-anak Allah. Markus 1 ayat 13 tadi ya. Nah, Markus 1 ayat 13, ini ayat yang hampir mirip ya.
Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari, lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, saudara, selama 40 hari Tuhan Yesus itu ada di padang gurun, ya, tinggal 40 hari. Di sana dikatakan ada binatang-binatang liar. Nah, saudara bayangin ya, Yesus manusia biasa loh pada waktu di bumi ini. Sekitarnya adalah binatang-binatang liar, binatang-binatang buas. Ada kalajengking, ya, ada ular beludak dan sebagainya. Itu mengancam nggak kira-kira untuk Yesus? Pasti sebuah ancaman bagi Yesus, bukan? Tapi selama 40 hari Yesus ada di tempat itu, nggak ada satu binatang pun yang menyentuh Yesus, saudara, yang mengganggu Yesus. Kenapa? Ada malaikat yang melindungi Yesus. Dalam melayani Yesus, yang dilakukan ketika dia puasa 40 hari, apa? Dia melindungi, sehingga semua bahaya di sekitarnya tidak terjadi, ya. Dia tidak kena bahaya itu, tidak mengancam dia. Dia aman, ya, karena ada protection, ada malaikat-malaikat yang melindunginya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatiin lagi, ya, Lukas 1 ayat 19. Oke, tugas malaikat apa lagi di sini? Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ya, ada malaikat, nah ini malaikat messenger, ya, messenger yang nggak pakai sayap, datang kepada Maria. Ya, ketika dia ketemu Maria, dia memperkenalkan dirinya. Dia berkata, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan tujuannya juga diungkapkan di sini. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi ada tugas-tugas yang diberikan, ya. Nah, menurut porsi mereka masing-masing. Kalau kayak Mikael itu untuk berperang, mungkin untuk melindungi, tapi jenisnya Gabriel, ya, itu messenger, saudara. Nah, itu diutus hanya untuk menyampaikan, ya, pesan-pesannya Allah. Ya, dia datang kepada manusia lalu menyampaikan maksud dan tujuan Allah apa. Ya. Nah, saudara, itulah saudara arti daripada malaikat diciptakan untuk menjadi pelayan itu. Nah, sekarang bagaimana, ya? Tentang malaikat itu hubungannya dengan manusia. Bagaimana malaikat itu melayani manusia, ya? Dalam melayani manusia. Malaikat adalah pribadi-pribadi yang halus dan memiliki hampir semua ciri yang ada pada manusia. Mereka melayani Allah dan manusia dengan lembut dan diajar oleh Roh Kudus berlaku dengan sopan kepada manusia. Namun, banyak orang setelah mengerti kedudukannya sebagai anak Allah, berlaku kasar kepada mereka. Hendaknya kita tetap berlaku hormat dan kasih kepada mereka. Ya, nah saudara, malaikat-malaikat itu diajar oleh Roh Kudus. Ketika dia berjumpa dengan manusia, melayani manusia, dia sikapnya sangat-sangat sopan. Ya, sangat-sangat sopan sekali. Nah, sekarang persoalannya adalah manusia-manusia yang menyadari sekarang ada fasilitas malaikat yang menjadi pelayan itu, kadang-kadang sikapnya terhadap malaikat itu sangat arogan sekali, ya. Sangat arogan sekali. Kenapa, saudara? Bahkan ada yang kasar sekali, ya, dengan malaikat-malaikat itu. Nah, saudara, kita harusnya bisa berlaku hormat dan kasih kepada mereka. Ya. Sekarang Bapak Saudara Anda lihat aja, ya, secara fakta, kalau Anda melihat, ya, dalam satu rumah besar gitu,
ada tuan rumah, nyonya rumah, ya, lalu punya anak-anak dan sebagainya. Lah di situ untuk ngurus semuanya itu mereka pasti rekrut pembantu ya. Saya pernah mendoakan satu rumah ya, itu di Torogong gitu, dekat Pondok Indah sana. Rumahnya itu awalnya ketika masuk itu cuma satu gang, satu mobil tok. Gitu. Loh, saya sama Bu Emi, sama tim 2 mobil ya, itu masuk ke sana gitu ya. Ternyata setelah masuk gitu ya, itu lapangannya luas sekali. Rumahnya di tengah-tengah lapangan itu ya, wah gede sekali itu. Lalu saya masuk ke situ loh. Saya lihat ya, penghuninya cuma 3 orang. Ya, suami, istri, 1 anak. Tapi saudara, ya di dalam rumah itu ternyata bukannya 3 orang. Ya, lebih dari 30 orang. Saudara. Lebih dari 30 orang. Kenapa saya katakan gini? Karena pembantunya 30. Ya, bayangin saudara. Ya, sopir sama pembantu itu jumlahnya 30. Ya, yang ngomong itu pembantu, salah satu pembantu yang nganter kami untuk ke tempat-tempat yang akan kami urapi seperti itu ya. Lah dia bilang sambil jalan itu saya tanya ya, Bu, yang gitu, jumlahnya berapa karyawan di sini gitu ya. Pak, semuanya sopir sama asisten di sini ini semuanya total 30. Lah kerjanya apa Pak? Bu, gitu loh. Ya untuk kamar mandi di atas ini sama sana itu tugas si A, si B gitu. Wah gitu sampai detail kayak gitu ya. Nah, dan yang saya heran begini ya. Itu nyonya rumah atau anaknya atau tuan rumahnya itu ketika menyapa para asistennya itu selalu apa ya? Kalau dia menyuruh gitu selalu bilang minta tolong ya. Gitu ya. Itu yang membuat saya heran ya. Ya, kenapa? Karena saya pernah menjumpai, saudara. Ada beberapa orang gitu ya, kadang-kadang tuh panggil nama padahal dia tuh lebih muda gitu ya. Nah, terus panggil tuh, Nem, gitu, sini, gitu, pijit kakiku. Nggak ada minta tolong sedikit pun ya. Nah, Anda perhatiin saudara, yang satu bisa menghargai namanya pelayan, yang satu tidak menghargai karena dia merasa derajatnya lebih tinggi, betul? Ketika kita mengetahui bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disetarakan dengan Tuhan Yesus karena kita sekarang punya posisi sebagai anak Allah, lebih tinggi dari malaikat itu. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana kita kalau ketemu malaikat? Dalam meminta tolong malaikat walaupun dia hanya seorang pelayan. Apakah Anda berlaku sopan terhadap dia atau Anda berlaku kasar terhadap malaikat itu? Itu tergantung saudara. Attitude Anda ya sebagai anak Allah itu. Ya. Enggak semua orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah itu punya attitude surgawi, jarang. Itu perlu dididik ya supaya mereka mengerti cara memperlakukan malaikat-malaikat itu dengan sopan. Amin. Nah, yang masih suka kasar, ya memerintah malaikat, saya harap malam hari ini bertobat, ya, ya, saudara, gini loh prinsipnya, malaikat itu bukan punyamu, betul? Anda nggak pernah gaji malaikat, bukan? Siapa di sini pernah gaji malaikat? Pak Among gaji malaikat berapa sebulan? Siapa yang pernah gaji malaikat di sini? Artinya malaikat itu bukan milikmu, bukan? Walaupun disediakan untuk menjadi fasilitas, ya, untuk melindungi, untuk menjaga engkau, untuk apa? Menolong engkau dan sebagainya, ya. Tapi itu bukan punyamu. Malaikat itu punya siapa? Punya Dia yang menciptakannya. Amin. Untuk itu, kalau Anda mau pakai, ya, malaikat-malaikat itu, alangkah baiknya Anda minta izin kepada Allah, ya. Saya sering lakukan begini, Bapak Surgawi, ya, aku minta engkau kirimkan malaikat-malaikatmu untuk mengawal perjalanan hambamu dan keluarga ini sampai ke tujuan dengan selamat. Ya. Nah, itu lebih ada aturannya. Ya. Mentang-mentang Anda bisa memerintah, lalu Anda mau pergi ke Bandung aja gitu ya. Loh.
Sekarang malaikat surgawi, ya, aku perintahkan sekarang 1 juta malaikat ini. Ya, lalu Anda yang ngatur, ya loh. 1 ya, yang 100 ada di kap mobil ya, jaga mesin saya ya. Yang 10 ya, nah ada di ban depan kanan, 10 di ban depan kiri. Oh, belakang gini, di ban serep juga ya, di atasnya supaya nggak keserempet itu dan itu. Wow, gitu ya. Ada yang doanya sampai detail begitu. Nah, ketika ada orang yang bisa doa seperti itu orang-orang yang didoain kadang-kadang seneng banget ya. Wah, doanya kreatif ya. Sampai mesin-mesin pun dimasukin malaikat ya, gitu ya. Nah, siapa yang pernah doa begitu? Benar sudah. Orang yang doa model seperti ini, biasanya kalau mendoakan orang lain gitu ya, yang didoain itu seneng banget loh. Gitu. Dia merasa komplit doanya, betul? Nah, sebenarnya saudara, ini contoh yang kurang sopan. Betul? Hargai. Walaupun dia hanya seorang pelayan, betul? Hargai. Ya, hargai. Dia juga berlaku sopan terhadap Anda, betul? Dia nggak pernah melanggar hak Anda itu loh. Walaupun dia bisa menolong Anda, kadang-kadang untuk menolong Anda pun dia nunggu, betul? Dia nggak menerobos, menerjang Anda seperti itu. Dia menghargai batasan-batasannya. Sehingga dia tidak melampaui apa yang harus dia lakukan itu. Nah, itulah malaikat-malaikat yang disediakan oleh Allah bagi kita semuanya. Amin. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20. Sesungguhnya, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Nah, Tuhan ya menyuruh, mengutus malaikat berjalan di depan untuk melindungi engkau di jalan ya, di tempat yang sudah kusediakan. Nah, saudara, jadi ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel ini, sebelum bangsa itu melintas, malaikatnya lebih dahulu, saudara. Ya, nah, hal seperti ini kadang-kadang juga saya lakukan ketika kami harus masuk ke daerah yang baru, yang belum pernah kami datangin. Ya, apa yang kami lakukan ketika kami dapat undangan untuk pelayanan di daerah baru itu? Saudara, saya bawa dalam doa. Ya, nah, salah satunya adalah saya berdoa minta Bapak Surgawi untuk mengirimkan malaikat ke daerah itu untuk menyapu bersih, betul? Semua hal-hal yang akan menghambat, menghalangi semua pelayanan yang akan kami lakukan di tempat itu. Boleh saudara, Anda lakukan itu. Ya, karena apa? Ini janji Tuhan. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa itu. Malaikat akan mendahului ya dalam perjalananmu itu. Amin. Bisa Anda lakukan. Setiap jalan yang Anda akan lalui, mungkin kalau Anda harus melalui jalan apa, dan Anda mendengar, di jalan itu sering terjadi ini dan itu. Ya, dulu kalau saya dari Solo Semarang itu ya, itu dekat Ungaran itu sering ada jembatan yang sering kecelakaan ya. Nah, pasti yang sering lewat situ tahu. Apalagi kalau Anda naik bis umum gitu ya. Nah, nanti setiap lewat jembatan itu sopirnya walaupun nggak ada mobil kosong sekalipun tengah malam, dia tetap main klakson gitu. Din 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 gitu ya. Nah, sambil komat kamit tuh sopirnya gitu. Nah, saya sempat nanya ya sama kondekturnya. Kenapa? Kan nggak ada apa-apa kok klakson gitu. Oh iya, kita harus memberi salam kepada penghuni di tempat itu. Ya, nah penghuni di tempat itu. Ya, satu hari saya bawa tim ya dari Jakarta untuk pelayanan ke Solo ya, Madiun, Trenggalek ya, Tulungagung dan sebagainya itu. Lah terus kami pakai mobil, satu mobil ya. Nah dari situ kita ngobrol-ngobrol, lalu ada yang bilang, oh iya benar gini gitu. Nah apa yang kita lakukan sekarang? Apa kita akan berlaku seperti mereka, kita klakson, lalu kita berkata permisi, anak babi mau lewat gitu gitu. Semua ketawa di mobil gitu. Iya ya, kenapa orang itu bodoh banget ya? Masa ngaku-ngaku anak babi gitu kan? Nah kalau sampai di babi guling gimana nanti ya? Nah,
Terus apa yang kita lakukan? Nah, kita ingat kita ini siapa? Kita anak Allah kan? Nah, sekarang kita nggak boleh kita bilang anak babi, ya. Lalu saya cerita begini, ya. Sebelum kita berjalan di sini, ya, saya sudah berdoa, ya, minta malaikat surgawi mendahului, ya, setiap perjalanan kita ini, ya, menyapu bersih semua makhluk, roh-roh yang akan menghambat, menghalangi dalam perjalanan kita, ya. Kalau toh kita harus klakson untuk memberitahu kepada makhluk-makhluk di sekitar itu, bunyinya jangan kayak mereka. Jangan bilang kamu anak babi. Ya. Anda harus berkata apa? Ya, ya, permisi, anak Allah mau lewat. Salam bagimu, ya toh? Damai sejahtera bagimu. Kita malah memberkati makhluk-makhluk itu. Kita tidak takut dengan makhluk-makhluk itu. Amin. Nah, saudara, jadi boleh ya kita lakukan hal seperti itu karena memang malaikat itu disediakan juga untuk apa? Mendahului, ya, untuk menyapu bersih perjalanan kehidupan dalam pelayanan kita atau perjalanan kita ini. Di depan kita ada apa dan sebagainya, malaikat bisa mendahului untuk membersihkannya lebih dahulu. Kisah 5 ayat 19 sampai ayat ke-20. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari situ ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, tentang ayat ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Dia ditugaskan untuk melindungi, ya, untuk melindungi, ya, melindungi. Nah, saudara, sekarang perhatikan kisah 5 ayat 19 sampai 20. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ya, nah saudara, Anda tahu, ya, Petrus, saudara, dia pernah ditangkap, ya, lalu dipenjara, dipasung, saudara, dirantai semuanya. Ya, tapi apa yang terjadi? Ketika jemaat Tuhan berkumpul mengadakan doa semalam-malaman, ya, ini menggerakkan malaikat, saudara. Sehingga malaikat Tuhan datang ke penjara itu. Tepat waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu, artinya seluruh pintu penjara itu terbuka. Bukan hanya penjaranya Petrus, saudara. Penjaranya semua, ya, tahanan di situ terbuka semuanya. Anda tahu ya kisahnya. Ketika kepala penjara itu melihat kondisi seperti itu, dia ketakutan. Kenapa? Dia menyangka semua tahanan itu sudah kabur. Tapi enggak ada yang kabur, saudara. Ya. Lalu dia tanya kepada Petrus, apa yang harus aku perbuat? Nah, Yesus berkata, Petrus berkata, bertobatlah, ya, berilah dirimu dibaptis di situ. Nah, saudara, kita perhatiin bagaimana malaikat Tuhan melayani atas permintaan jemaat. Karena ada yang terbelenggu di situ, ya. Dia bisa membebaskan ikatan-ikatan itu. Ya. Penjara terbuka, semua rantainya yang mengikat mengikat Petrus terlepas semuanya. Ya. Lalu Petrus pulang nih, ya, ke tempat murid-muridnya sedang berdoa itu. Dia ketok pintu rumah itu. Lalu salah satu dari orang yang itu namanya Rode, dia buka pintunya, ya. Dia kaget, dia kucuk-kucuk matanya. Benarkah itu Bro Petrus? Iya, aku Petrus. Kok bisa? Ya toh? Malaikat Tuhan telah membebaskan aku. Wow, keren ya? Nah, ini pekerjaan malaikat. Bisa terjadi. Ya, tapi dengan kondisi seperti ini, lalu Anda jangan lalu berdoa untuk melepaskan, minta malaikat surgawi untuk melepaskan semua orang-orang di penjara gitu. Lah, jangan ngawur tuh namanya, ya. Nah, pasti nggak didengar sama Tuhan. Nah, saudara, sekarang lihat lagi kisah 27 ayat 23 sampai ayat yang ke-24.
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Malaikat datang, ngapain? Meneguhkan Paulus dan seluruh isi kapal itu. Memang kapalnya nggak selamat, pecah di situ ya, karam di situ. Tapi seluruh penumpangnya nggak ada satupun yang mati. Ya, kenapa? Malaikat ngomong. Bayangin saudara, dalam kondisi seperti itu, ya, sebenarnya harapan untuk hidup itu sangat kecil. Tapi saudara, mujizat terjadi karena ada protection. Ya, malaikat datang ke situ memberikan garansi, memberikan jaminan kepada Paulus di situ. Kenapa harus begitu? Karena memang Paulus harus ke Yerusalem, nggak boleh mati di situ. Ya, nah saudara, kalau hidup kita ada dalam rencana Allah, bahaya apapun yang sedang menimpa dalam kehidupan Anda, ya, ada malaikat yang diutus oleh Allah walaupun Anda tidak minta. Loh, untuk apa? Untuk melindungi engkau. Karena apa? Karena rencana Tuhan harus terjadi melalui hidup Anda. Amin. Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Ini secara globalnya. Semua yang harus memperoleh keselamatan, ya, nanti Tuhan sendiri yang akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya. Nah, saudara, sekarang kita akan membahas berikutnya. Ya, ada perang, ya, perang antara malaikat. Nah, ini peperangan rohani sering kita pakai, ya, kekuatan malaikat, bukan? Nah, ada perang antar malaikat. Mikael disebut pemimpin besar yang mengepalai bala tentara surgawi. Sering diutus untuk berperang melawan penghulu-penghulu di atas suatu negara, dan ia rupanya diutus khususnya sebagai pembela bangsa Israel. Ya, jadi Mikael itu pemimpin besar bala tentara, ya, pasukan bala tentara surgawi itu. Nah, inilah yang sering disuruh oleh Allah untuk berperang melawan penghulu-penghulu, ya, di atas suatu negara, atau roh-roh teritorial biasanya, ya. Lalu di situ ada malaikat-malaikat dari pengikutnya Lucifer, bukan Lucifernya, ya, bukan Lucifernya. Lucifernya nggak pernah nongol, saudara, ya. Kenapa? Dia hanya menyuruh dari sepertiga malaikat-malaikat yang terseret itu untuk menguasai wilayah-wilayah, untuk memblokade wilayah-wilayah itu ketika ada program plan Allah untuk daerah itu. Ya. Nah, oleh karena itu, karena diblokade seperti itu, Allah yang punya rencana untuk daerah itu, untuk membuka blokade itu, disuruh Mikael, saudara, bawa pasukannya, ya, untuk perang melawan penghulu udara di daerah tersebut. Contoh Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia, nah Persia itu daerah, ya, berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Nah, bayangin saudara, ya, 21 hari memblokade, ya. Jadi Daniel berdoa, gitu ya, tapi nggak tembus-tembus karena ada yang menutup. Ya, penghulu kerajaan Persia ini, ya, daerah Persia ini, lah, dia menutup aksesnya. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ya, nah aku di situ siapa?
Aku di situ itu Gabriel, saudara ya. Jadi Gabriel itu disuruh menyampaikan wahyu kepada Daniel. Ketika Gabriel itu turun, dia nggak bisa nembus karena diblok sama penghulu-penghulu udara di Persia itu, ya. Karena dia tertahan, lalu Allah mengirim pasukan malaikat dari kelompoknya atau gulungan kelompoknya Mikael itu, ya, untuk datang membantu Gabriel, ya, perang antar malaikat, ya. Dulu kan iblis itu malaikat juga kan. Nah, perang antar malaikat terang dan malaikat gelap di sini. Ketika dia sedang perang, Gabrielnya kabur. Ya, nah akhirnya penghulu di udara di situ dikalahkan oleh Mikael. Itu kurang lebih ceritanya seperti itu ya. Nanti Anda baca sendiri selanjutnya. Daniel 12 ayat yang pertama, ya. Nah, namun demikian aku akan memberitakan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka. Kecuali Mikael pemimpinmu itu, seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu, ya. Bukan hanya sekali, saudara, ya. Berkali-kali Daniel itu mengalami pertolongan dari malaikat Mikael tersebut. Amin. Yudas 1 ayat 9. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, nah saudara, memang Allah itu merencanakan satu bangsa pada waktu itu, yaitu bangsa Israel, ya, di mana Allah mengerahkan juga para malaikatnya untuk menopang, untuk melindungi, untuk menghantar bangsa ini sebenarnya, ya. Jadi banyak yang turun tuh malaikat-malaikat, ya. Untuk apa? Untuk mengawal perjalanan dari bangsa Israel pada waktu itu. Nah, satu hari ketika Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7, saudara, di sini dikatakan begini, ya, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka, ya, tidak mendapat tempat lagi di surga, ya, tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, saudara, nanti dalam akhir zaman ada perang besar antara Mikael, ya, nah, dengan pasukan naga itu. Nah, di sini selain orang-orang yang ikut berperang, ya, nanti pasukannya Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus juga mengikut sertakan pasukan malaikat itu untuk menggempur naga tua itu, ya. Nah, terjadi peperangan yang luar biasa di situ, ya. Tapi naganya dikalahkan. Nah, saudara, yang banyak berperang sebenarnya siapa, saudara? Malaikat-malaikat ini, saudara. Mereka didesain oleh Allah ini untuk apa? Untuk berperang nantinya. Pasti senjata-senjatanya luar biasa juga mereka, ya. Tapi dalam bentuk roh semuanya itu. Nah, jadi malaikat itu, ya, sebagai pelayan bisa membantu Anda di dalam peperangan rohani khususnya. Untuk apa? Untuk melawan roh-roh yang memang, ya, berkeliaran di sekitar kita ini. Kadang-kadang doamu nggak nembus kayak Daniel dan sebagainya gitu. Anda juga bisa minta, ada Bapak Surgawi kok kirim pasukan malaikat surgawi itu, ya. Untuk apa? Untuk mengalahkan semua blokade-blokade yang ada di atas saya ini. Anda merasakan seperti langit kayak tembaga itu, ya. Nah, itu bisa juga. Nanti di alam roh Anda dapat penyataannya. Ternyata banyak penguasa-penguasa yang sedang ngeblok ada di depan Anda itu. Lakukan seperti apa yang terjadi pada kisahnya Daniel tersebut. Amin. Nah, saudara, ya, selain berperang,
malaikat-malaikat itu juga ditugaskan untuk membawa berita, ya, membawa berita. Nah, saudara, pembawa berita. Malaikat sering dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu orang-orang kudus, khususnya tentang perintah, janji, dan berita-berita dari Allah di masa perjanjian lama maupun masa perjanjian baru. Ya, malaikat pembawa berita ini namanya Gabriel, saudara ya. Gabriel adalah malaikat utusan pembawa berita kepada nabi-nabi atau orang kudus yang lainnya. Ya, nah saudara, memang malaikat itu disuruh oleh Allah untuk membawa berita. Amin. Berita tentang apa? Berita tentang apa yang harus dan akan terjadi, ya, sesuai dengan keinginan Allah atas manusia khususnya, ya, dan disampaikan oleh malaikat pembawa berita atau messenger ini, namanya Gabriel itu, ya. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu bahwa malaikat itu membawa berita. Tapi kan ada juga berita, Pak, yang disebut berita Injil, betul? Nah, sekarang persoalannya, saudara, apakah ya berita Injil itu juga disampaikan oleh malaikat kepada manusia? Ya, nah, saudara, apakah berita Injil itu disampaikan oleh malaikat kepada manusia? Satu kali, saudara, kami pelayanan di Bali, ya. Ketika kami pelayanan di Bali selama 13 hari bersama Pak Andreas, waktu itu KPP di sana, nah yang diadakan oleh Pak Gani ya, dan teman-temannya. Lalu ya memang yang datang nggak terlalu banyak karena kita cuma sewa rumah makan kanton di situ ya. Kurang lebih ya sekitar 80 sampai 100 orang lah sekitar itu. Tapi kegiatan kami terlalu padat ya. Siang itu wah, orang Bali kalau dengar dilayani pelepasan, sudah berbondong-bondong sampai kita rasanya tuh nggak sempat gitu ya, istirahat seperti itu. Sampai aduh ya disewain hotel bagus gitu nggak sempat tidur. Karena apa? Ya, yang mau dilayani banyak, itu sudah selesai acara jam 9:30 gitu masih dikejar gitu ya. Makan aja ditungguin, ditongkrongin, diajak ngobrol gitu ya. Mana ketelan, suruh. 11:30 sampai rumah gitu ya. Pagi-pagi besoknya sudah harus ketemu mereka lagi dan sebagainya. Ya. Nah, saudara. Lalu karena kita mau pulang, ya. Lalu yang hari ke berapa itu Pak? 11 ya, itu pelajaran inner healing, itu yang khotbah Ibu Daud. Lalu Pak Andreas itu keluar, diajak saya ini, Gideon, yuk jalan. Kok tumben Pak, gitu ya. Biasanya kalau ini duduk di depan, dengerin gitu, kok diajak jalan gitu ya. Wah saya seneng banget dong. Saya sudah pernah diajak jalan-jalan, ya Pak Andreas seneng. Nah, yaudah, ngapain? Ternyata tugas juga, saudara. Ya loh. Keliling pura, saudara, ya. Pura Bali gitu, keliling gitu ya. Dari ininya gini segala macam sambil doa. Diajak doling. Yang Pak Andes itu diajak doa gitu ya. Muter itu sampai 1,5 jam gitu ya. Nah, terus Pak Andes itu, gitu ya. Kenapa Pak? Gitu. Aduh, masih banyak sekali loh yang perlu dikerjakan. Ya loh. Kenapa? Selain manusia, ternyata banyak roh-roh juga yang butuh kabar tentang kabar keselamatan itu. Saudara ya. Selain yang dideteksi pada tubuh orang hidup, ternyata banyak juga roh-roh gentayangan di sekitar ini yang melambai-lambai, nyiur di pantai gitu ya. Memanggil-manggil gitu ya. Melihat kami sebagai terang itu, mereka datang. Butuh jawaban dalam kehidupan mereka ini. Ya. Nah, kita nggak sempat sudah untuk lakukan ini ya, itu dan itu. Lalu karena udah mau pulang seperti itu, ya. Lalu Pak Andes itu bilang gini, ya. Aduh, ya. Sekarang Bapak Surgawi ya, minta malaikat ya, biar kabarin Injil kepada mereka. Ya. Nah, di situ Roh Kudus menegur Pak Andreas. Ya. Tentang perkara ini bukan jatahnya malaikat. Malaikat tidak punya hak untuk memberitakan Injil. Ya, malaikat walaupun dia messenger, pembawa berita,
Tapi tentang berita Injil itu bukan ranahnya malaikat, saudara. Itu ranahnya manusia. Manusia yang diberi mandat, manusia yang diperintah, yang disuruh oleh Allah. Pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Amin. Kepada malaikat nggak pernah diberikan tugas itu. Jadi ketika kita menyuruh malaikat memberitakan Injil, itu salah. Nggak ada ayatnya. Betul? Cari ayat yang mengatakan bahwa malaikat itu mendapat amanat agung dari Allah. Nggak ada. Ya, memang dia disuruh membawa berita, tapi berita yang lain. Amin. Ya. Nah, yang sudah terlanjur, yang sering minta malaikat untuk memberitakan Injil, malam hari ini mulai ngerti ya. Malaikat itu walaupun memberitakan Injil, beritanya ya yang lain, bukan berita Injil, saudara. Ya. Nah, namun tentang berita Injil keselamatan, hanya Roh Kudus yang berhak menyampaikan kepada orang percaya. Mula-mula melalui Tuhan Yesus, dan selanjutnya oleh orang percaya kepada orang kafir. Tentang Injil Kerajaan ini para malaikat pun ingin hendak mendengarnya. Nah, saudara, ini alasannya. Walaupun malaikat itu makhluk roh, sering ketemu dengan Tuhan, sering ketemu dengan Allah, tapi tentang berita Injil itu, malaikat itu juga nggak ngerti, saudara. Dia pengen dengar juga dari Anda, dari kita semuanya ini, yang telah mendapatkan mandat amanat agung dari Tuhan. Pak, dasarnya mana? Saya kasih nanti ayatnya ya. Sekarang kita lihat beberapa ayat dulu. Daniel 9 ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu, itu pada waktu persembahan korban petang hari. Ya, ngapain? Kepada Daniel, kasih tahu sesuatu. Ya, Lukas 1, 26-28. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Berita yang dibawa apa? Tentang kabar bahwa dia akan mengandung, betul? Dan melahirkan seorang anak, beri nama nanti Yesus. Dan anak yang engkau lahirkan itu adalah anak Allah. Itu pesannya, saudara. Bukan berita Injil. Ya, Galatia 3:19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ya, terus Ibrani 2:2-4. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, nah firman yang mana ini? Ya. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, ternyata kabar dari keselamatan tentang keselamatan itu, ya, mula-mula diberitakan oleh Tuhan sendiri. Lalu didelegasikan kepada mereka yang telah mendengarnya, yang percaya, yaitu kita semuanya. Ya, lalu kita diberi anugerah, di backup dengan tanda-tanda, meneguhkan kesaksian, mujizat-mujizat, dan Roh Kudus semuanya dengan urapannya untuk kita bisa membagikan berita baik itu kepada semua makhluk. Ya, 1 Petrus 1, 10-12. Nah, ini ya, ayat ini menunjukkan bahwa malaikat itu pengen tahu tentang Injil itu. Keselamatan itulah yang diselidiki
dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Betul? Nah, jadi Roh Kudus ya diutus dari surga menyampaikan berita Injil itu kepada kita semuanya. Nah, bagian terakhir perhatikan, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Apa yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat ini? Berita yang disampaikan oleh Roh Kudus yang diterima oleh orang-orang percaya, yaitu tentang berita Injil itu loh. Itu ingin diketahui. Artinya, kalau malaikat-malaikat itu masih pengen tahu, berarti dia belum tahu bagaimana ya malaikat bisa memberitakannya. Kalau dia tidak tahu, saudara ya. Nah, Pak, gitu ya. Kenapa malaikat tidak tahu? Nah, sekarang saya mau coba jelaskan secara argumen, ya. Karena ada beberapa orang ya mencoba untuk menyanggah, ya, berargumen tentang perkara ini, ya, tentang malaikat ingin tahu tentang Injil, kabar keselamatan itu. Ya, ada yang tanya gini, Pak, yalah, kenapa malaikat nggak tahu? Ya, kenapa malaikat nggak diberitahu supaya dia tahu? Jadi kalau dia pergi memberitakan Injil, dia kan sudah tahu. Jadi kalau ketemu orang yang belum diselamatkan, dia bisa memberitahu kan? Kan lebih enak, Pak. Itu kan lebih praktis, dong. Kalau malaikat yang memberitakan Injil kan nggak perlu ongkos bensin, betul? Celing, kan lebih banyak nanti targetnya yang kejangkau, Pak. Yang di pedalaman-pedalaman dan sebagainya, seperti itu. Kalau Anda mungkin mendengarkan ya, apa yang dipikirkan oleh orang yang berargumen ini, kayaknya praktis juga ya. Kalau malaikat itu memberitakan Injil dengan cepat sekali ya. Naik pesawat nggak delay gitu ya, dia langsung sehari kalau macam gitu. Nah, lalu saya katakan begini, kenapa malaikat nggak diberitahu? Karena malaikat nggak perlu tahu itu. Injil itu adalah kabar baik untuk manusia, khususnya orang yang berdosa. Amin. Ya, malaikat nggak berdosa. Dua kelompok malaikat, Mikael dan Gabriel itu nggak berdosa. Dia nggak butuh kabar itu, betul? Makanya kabar tentang Injil keselamatan itu tidak disampaikan kepada malaikat. Karena memang bukan targetnya. Injil itu awalnya untuk manusia, betul? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, sekarang manusia harus menyelamatkan manusia. Ya. Nah, oleh sebab itu sekarang Tuhan mulai pilih beberapa orang diselamatkan lebih dahulu. Mereka yang diselamatkan sekarang punya kewajiban untuk menyelamatkan orang lain juga. Lalu ada perintah namanya amanat agung. Ya, amanat agung. Pak, bagaimana dengan Kolose pasal 1 ayat 19-20?
kok nyasarnya sampai ke alam roh juga. Bukan hanya yang di alam materi. Paulus juga belum mengatakan, dia dipercayakan rahasia berabad-abad itu untuk memberitahukan kepada penguasa-penguasa yang ada di alam roh. Betul? Nah, apa itu rahasia? Injil keselamatan itu. Kenapa harus disampaikan juga sampai ke alam roh? Untuk penguasa-penguasa yang di alam roh itu. Saudara, kita harus tahu. Ya, di antara malaikat ada satu kelompok. Namanya malaikat ya, Lucifer. Dia jatuh. Betul? Dia berdosa. Yang enggak berdosa enggak butuh Injil. Injil untuk orang berdosa. Amin. Yesus katakan ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Betul? Aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang-orang berdosa. Amin. Nangkep ya? Bisa mengerti? Ya, bisa ngerti ya? Kenapa alasannya malaikat itu nggak tahu tentang Injil? Karena memang bukan jatahnya dia untuk tahu itu. Ya, tapi ketika melihat manusia memberitakan Injil ini dan itu, dia pengen tahu juga apa Injil itu. Ya, tapi dia nggak tahu. Kenapa? Karena memang bukan ranahnya dia untuk tahu lalu dia memberitakan. Dia memberitakan apa yang perlu dia sampaikan yang sebenarnya dari Allah langsung. Untuk tujuan apa? Rencana Allah untuk orang-orang yang disuruh dijumpai itu saja. Nangkep ya? Nah, jadi dia messenger. Tapi bukan pemberita Injil. Pemberita Injil siapa? Anda dan saya. Betapa elok kaki pemberita Injil. Ya. Atas bukit-bukit. Ya. Wah saudara, dulu waktu kami pengutusan dari sekolah Alkitab itu, ketika nyanyi lagu itu rasanya lupa. Kaki pemberita Injil itu elok sekali. Kemana kamu melangkah, jejak kakimu itu dinilai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk sebuah keselamatan. Untuk orang, untuk bangsa, untuk kelompok. Ya, sangat dihargai oleh Tuhan. Luar biasa. Makanya kamu semangat memberitakan Injil. Karena apa? Mau dipandang indah di hadapan Tuhan. Kaki kami berjejak dari bukit-bukit itu. Ya. Nah, bagian terakhir saudara, ya, tentang malaikat-malaikat itu ditugaskan untuk menjadi saksi-saksi surgawi. Ya. Para malaikat menjadi pengawas, menjadi pencatat perkataan dan perbuatan setiap orang di bumi. Lalu melaporkannya kepada Allah Bapa di surga, dan juga menjadi saksi yang mendengar pengakuan Tuhan Yesus akan iman seseorang di hadapan Allah Bapa. Ya, malaikat-malaikat surgawi ya akan menjadi pengawas. Jadi Anda itu diawasi sama malaikat loh. Ya, ngapain dia ngawasin Anda? Dia ditugaskan untuk mencatat. Kalau Anda berbuat jahat, saudara, catatannya ada. Pak, tapi kalau berbuat jahatnya di tengah malam, kan malaikat lagi tidur. Siapa bilang malaikat tidur? Ya, malaikat itu nggak pernah merem, saudara. Matanya diganjil pakai korek, melotot terus. Ya, ya, malaikat itu nggak pernah merem, betul ya? Dia mengawasi dan mencatat. Apa yang dicatat, saudara? Perkataan dan perbuatan setiap orang di bumi ini. Anda ngomong apa, dicatat. Ya, Anda melakukan apa, malaikat melihat, dia catat, saudara. Ya, jadi semua ada catatannya. Ya, jadi nanti kalau ada perbantahan, saudara, ya, antara iblis dengan Allah gitu, atas seseorang yang didakwa oleh si iblis, nanti malaikat pencatatnya itu dipanggil, ya. Nah, untuk apa? Ya, coba nih, tanggal sekian, hari apa, jam sekian, ya, si Polan itu kemarin nyolong mangga kan,
Coba lihat catatannya. Ada catatannya loh. Semua tercatat. Jadi nanti kalau Anda di surga, saudara, ya, semua apa yang Anda lakukan itu bisa Anda lihat. Karena apa? Ada dokumentasinya. Ada filenya. Ya, ada filenya. Nah, sekarang Anda mau melihat film, ya toh, yang Anda lihat nanti itu aktornya itu melakukan hal-hal yang mulia atau hal-hal yang hina. Yang Anda lihat ya Anda sendiri sebenarnya. Betul? Filenya ada kalau Anda nanti minta sama malaikat nih. Malaikat yang catat perjalanan kehidupan saya siapa ya? Nanti Pak Joni tanya dulu alam namanya, ya catat baik-baik ya. Nah, siapa namanya gitu ya? Malaikatnya. Ya. nomor bednya berapa? Jadi nanti ketemuin si malaikat itu. Dulu kamu nyatet apa ya? Tentang aku ya. Ada yang kelewat enggak ya? Mungkin Anda lupa ya. Kalau saking banyaknya ya. Tapi malaikat enggak pernah lupa. Dia catat semuanya. Betul? Lalu melaporkannya kepada Bapak. Jadi setiap apa yang dicatat, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda perbuat itu selalu dilaporkan kepada Bapaknya ini. Allah Bapak itu. Ya. Hari ini ya Pak Simon tutup kamera. Begitu ya. Oh langsung buka ya. Itu dicatat loh nanti gitu ya. Langsung garuk-garuk. Nah, ya. Pada hari ini gitu ya, Pak Among loh semua kalau udah gitu takut dicatat malaikat kayak itu buka kamera semuanya ya. Bagus ya. Malaikat catat semua. Apa yang diperbuat oleh anak-anak Allah malam hari ini. Siapa yang buka kamera atau tidak. Ya, dicatat sama malaikat. Amin. Ya, dicatat sama malaikat. Itu luar biasa ya. Oke, kita lihat saja ayat-ayatnya saudara. Matius pasal 18 ayat 10. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini karena aku berkata kepadamu. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Amin. Nah, termasuk anak-anak kecil. Itu diawasi sama malaikat. Amin. Diawasi oleh malaikat, saudara. Ya. Malaikat ini selalu memandang Bapaknya. Bapak di surga itu. 1 Korintus 11 ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Ya. Nah, ini tanda hormat ya, respect saja. Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Menjadi saksi, ya. Ketika di sidang ini, ya, imanmu itu dinyatakan oleh Allah, ya di hadapan Allah itu. Nanti dipanggil saksinya. Malaikat datang sini. Ya. Gimana ini? Dia ngaku percaya kepadaku. Benar enggak? Jadi pengakuan iman Anda kepada Tuhan Yesus nanti di hadapan Bapak itu, salah satunya malaikat diundang untuk apa? Memberi kesaksian. Betulkah orang ini mengaku sebagai Tuhan dan selamat? Nah, nanti dilihat ada di situ. Win? Nah, sekarang terakhir, saudara ya, ini benar-benar terakhir. Malaikat kadang-kadang disuruh oleh Allah untuk membawa kesembuhan. Ya, nah, tapi ini nggak berlaku untuk umum sebenarnya. Ya, ini hanya terjadi di satu tempat itu saja. Ya, malaikat dalam Yohanes 5 ayat 4 khusus dikirim dari surga untuk menolong orang sakit dengan kuasa yang terbatas. Mereka memberi kesempatan kesembuhan bagi seorang saja setiap kali karena memang mereka tak ditugaskan untuk kesembuhan massal. Ya, ayatnya Yohanes 5:4. Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh,
apapun juga penyakitnya. Jadi saudara, iman orang-orang sakit di kolam Bethesda itu, ya, imannya kepada malaikat, bukan? Nangkep ya? Mereka menunggu siapa? Menunggu malaikat datang, menggoncang atau mengocakkan air di dalam kolam Bethesda itu. Setiap kolam itu terkocak, airnya mulai ya goncang gitu, goyang gitu. Mereka berlomba, berburu-buru untuk terjun masuk ke dalam kolam itu. Karena aturannya ada. Kuasa yang diberikan kepada malaikat untuk menyembuhkan di kolam itu bukan kesembuhan massal. Bukan semua yang masuk ke dalam kolam itu sembuh. Yang nomor satu, yang paling dahulu, yang pertama, gitu ya, masuk ke dalam kolam itu yang akan mengalami mujizat kesembuhan. Jadi saudara, Anda tahu ya, ada orang lumpuh di situ nunggu 38 tahun. Loh. Sudah di situ 38 tahun. Jadi peristiwa tentang Bethesda itu berarti kan lebih dari 38 tahun, bukan? Bisa 40 tahun, bisa 50 tahun. Malaikat di situ itu. Setiap, nggak tahu itu per bulan sekali, atau per minggu sekali, atau 5 jam sekali, ya. Nggak ada jadwal apa pastinya gitu, nggak ada. Jadi mereka harus siap-siap aja. Ya, wah saudara, ya. Kenapa sih lumpuh ini? Ya. Kok selalu kalah, saudara? Ya, nah saudara, karena dia sulit untuk bergerak. Ya, walaupun ada orang buta, saudara ya, wah dia nggak peduli dia mesti nabrak siapa, yang penting dia lari, wah gitu. Nah, akhirnya dia masuk, matanya melek. Yang tuli juga begitu. Dia melihat kolam terkocak itu langsung kabur, bisa telinganya langsung bisa mendengar. Si lumpuh ini sudah, ya. Dia coba mungkin pakai trek, sudah lama nunggu di pinggir kolam gitu ya, dengan harapan nanti kalau kolam itu terkocak dia tinggal balik badannya glus gitu ya. Sudah tetap aja kalah sama si buta. Dia pernah kejebur juga, tenggelam, masuk ke dalam air, ya, bukan sembuh, malah basah kuyup. Keluar lagi loh, peres bajunya. Nah, saudara, ya, sebenarnya kesembuhan itu sebenarnya adalah sumbernya adalah Tuhan Yesus. Amin. Nah, jangan cari kesembuhan dari malaikat. Memang pernah terjadi satu kejadian ini. Tapi itu nggak pernah terulang kembali. Betul? Nah, ini khusus terjadi pada waktu itu. Dan akhirnya, saudara Anda lihat ya, Yesus datang ke kolam itu. Menyatakan dirinya sebagai sang penyembuh. Betul? Artinya apa? Pekerjaan malaikat di situ ya diralat oleh Yesus. Betul? Ya, diralat oleh Yesus. Semua orang akhirnya ngejar Yesus, bukan? Bukan cari malaikat lagi. Jadi Yesus sengaja datang di kerumunan orang yang sedang berharap kepada malaikat penyembuh itu, ya. Lalu Yesus datang bilang, "Akulah sang penyembuh." Ya. Hei ibu, apa yang harus aku lakukan untukmu? Dia pengen bangkit, pengen jalan. Bangun dan berjalanlah. Bangun sudah, angkat tilamnya. Ya. Semua orang melihat. Lalu cari Yesus. Amin. Memang ada beberapa orang kadang-kadang sudah masih berdoa kepada malaikat. Saya tidak ngomong tentang kelompok apa dan siapa. Ya. Mereka bilang malaikat Rafael. Sebenarnya nggak ada malaikat Rafael. Rafa itu sebenarnya nama Yesus. Ya, Jehovah Rafa. Ya. Nggak ada malaikat Rafael. Malaikat penyembuh. Jangan berdoa kepada malaikat untuk sebuah kesembuhan. Ya. 1 Petrus katakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Artinya apa? Orang yang butuh kesembuhan harus diarahkan kepada Yesus.
bukan diarahkan kepada malaikat. Amin. Jadi koreksi saja. Mungkin itu di kelompok Anda yang sering berdoa kepada malaikat Rafael. Ya, ada orang tanya sama saya, Pak, gimana Pak dengan malaikat Rafael? Saya bilang nggak ada. Nah, kata Rafa itu sebenarnya nama daripada Yesus. Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Yesus adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Itu nama-nama Yesus, jangan dipakai untuk nama malaikat. Amin. Ya, Rafael nggak ada. El itu sebenarnya Allah. Nah, Allah penyembuh, betul. Tapi bukan malaikat. Lebih kepada Tuhan Yesus. Amin. Nangkep ya? Jadi malaikat penyembuh memang pernah terjadi. Ya, itu hanya transisi saja. Supaya mereka yang butuh kesembuhan itu ngumpul di situ. Lalu ketemu sang penyembuh yang sejati. Dan akhirnya mereka tahu alamat yang benar. Kalau mau sembuh, datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Wow, luar biasa ya. Jadi tentang pelayanan malaikat malam hari ini ya. Nah, saudara, puji Tuhan, kita sudah selesaikan tentang pelayanan malaikat ya. Nah, besok kita akan membahas tentang setan, dan roh jahat. Wah, apa itu setan dan apa itu roh jahat? Nah, ya, datang lagi, ajak teman-teman lagi ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.